Halo teman-teman, selamat hari ini. Kembali lagi dengan saya Ikram dari Disability Smart. Kembali menjumpai kalian. Ya, kali ini saya akan unboxing lagi teman-teman. Waduh, kali ini saya akan unboxing sebuah soundcard yang dimana soundcard ini sebenarnya udah rilisnya udah agak lama sebenarnya. Tapi baru kali ini, bukan baru kali ini. Apa sih ngomongnya ya? Tapi, ya baru kali ini saya membelinya gitu. Sebenarnya bukan saya sih, tapi teman saya. Ya udah, bagaimana selengkapnya? Kita akan unboxing bareng-bareng. Check this out. Langsung saja kita unboxing ya, nggak usah, pakai lama. Oh ya, ini, sorry teman-teman kalau misalnya teman-teman merasakan, keanehan di audio saya ya. Ini saya mempergunakan soundcard V8, tapi yang versi V8S ini ya. Oh ya, sebelumnya saya mau jelaskan dulu, yang saya beli ini adalah soundcard V8 Plus teman-teman. Ya, seperti yang sudah katakan di awal tadi, bahwa soundcard ini sebenarnya rilisnya udah lama, sekitar mungkin setahun yang lalu. Oke, kembali ke yang tadi ya. Sorry kalau misalnya agak suaranya terlalu banyak dikompres, karena ini saya mempergunakan soundcard V8S. Jadi karena sama-sama V8, jadi saya pakai V8S untuk perekaman suara saya. Jadi biar enak aja komparasinya gitu ya, biar teman-teman bisa menilai bahwa yang saya pergunakan sekarang ini soundcard V8S gitu ya. Oke, kita unboxing dulu. Jadi ya sorry deh kalau misalnya suaranya agak terlalu dikompres. Oke. Oke, sudah terbuka dan ini dari packagingnya antara soundcard V8 ini nggak tahu dari Tafware apa TAF Studio ya, saya lupa kemarin. Nah, kalau dari packagingnya teman-teman, secara dimensi kotaknya ini berbeda dengan V8 biasa dan V8S. Nah, kalau V8 biasa dan V8S itu cenderung kotak untuk boxnya ya. Nah, tapi kalau V8 Plus ini memanjang untuk kotaknya. Nah, gimana isinya? Kita buka bareng-bareng yuk. Oke, wow. Oke, di sini ada. Nah, ini teman-teman, secara penataan boxnya saja di dalam ini lebih lebih rapi V8 Plus kalau menurut saya ya. Secara packaging juga lebih niat sih gitu ya. Kalau V8 biasa dan V8 Plus, V8 biasa dan V8S itu packagingnya, terutama di bagian ininya ya, di bagian boxnya itu kayak box box ya box mie instan gitulah, ya agak bagus sedikit lah. Nah, ini secara packaging dan penataan di dalamnya itu lebih bagus V8 Plus gitu. Nah, untuk yang kita dapatkan di sini ada seperti biasa ya, ada kabel apa ini? Kabel USB to 3,5 audio ya, colokan audio. Ini 2 biji sama sama kabel charger. Kok colokan sih? Sama ada unitnya itu sendiri. Nah, terus ada buku panduan dan kartu garansi. Ya, kartu garansi. Oke, untuk di dalam boxnya sudah nggak ada apa lagi, itu doang. Nah, kita beralih ke ininya teman-teman, ke
sound cardnya. Aduh, ini kayaknya lama ini deh. Kayak agak berdebu gitu di dalamnya. Mungkin ini paket stok lama kali ya. Lama kelamaan di toko akhirnya begini dia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ininya ya. Sebelum nanti kita coba untuk audionya seperti apa gitu ya. Nah, ini secara tampilannya Soundcard V8 Plus ini memiliki berapa knop ini? Berapa fader ya? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 fader, teman-teman. Jadi V8 yang plus ini itu sudah geseran ya. Jadi sudah seperti mixer gitu. Nah, tapi sayangnya penataannya yang saya kurang suka ini ya. Jadi geserannya ditaruh di atas gitu ya, di dekatnya colokan-colokan gitu ya. Coba ini kalau ditaruh di bawah, jadi seakan-akan kayak mixer gitu ya. Itu mungkin lebih bagus sih. Gitu. Nah, sementara di bagian bawah ini ya apa namanya? Lebih lebar daripada soundcard yang V8S, dan dia lebih panjang dan lebih tipis ya. Nah, di bagian bawah ini ada tombol-tombol, teman-teman. Ada berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6. 6 kali 2 3. 6 kali 3. Ada 6 kali 3 tombol. Ada berapa itu? Silakan hitung sendiri ya. Saya malas mau ngitung. Nah, untuk di bagian depan, di bagian samping depan nih ya. Apa sih di bagian samping depan? Ya pokoknya di bagian depan lah. Ini sama penataannya kayak V8 biasa dan V8S. Mirip banget ya. Dari sebelah kiri ada colokan 6,5, sebelahnya lagi ada 3,5, 3 biji. Terus sebelahnya lagi ada cop USB ya sampai ke kanan. Kayak V8 yang biasa. Nah, tapi perbedaannya di sini di bagian depan. Nah, di sini ada tombol on off di sini. Yaitu tombol on off-nya digeser ya. Jadi bukan dipencet lagi. Kalau biasanya kan yang V8 biasa atau V8S itu masih dipencet lalu ditahan. Tapi kalau yang ini itu digeser ya. Untuk bunyi tombol-tombolnya lumayan antep sih. Nah, untuk bahannya sendiri ini sama kayak V8S. Jadi dia sudah lebih rapi daripada V8 yang biasa. V8S itu sudah lebih rapi ya daripada V8 yang biasa. Namun yang ini lebih rapi lagi dan lebih ramping tentunya. Nah, tapi sayangnya tidak ada rubber di bagian bawah, sama seperti pendahulunya ya. Oke, apalagi ya yang harus saya jelasin? Mungkin langsung nyoba audionya aja mungkin ya. Oke dah, kita langsung coba audionya seperti apa ya. Nah, teman-teman diingat-ingat dulu bahwa ini adalah kualitas suara dari V8S yang saya pergunakan sekarang ini ya. Mempergunakan mic BM800. Nah, nanti saya akan pakai setup yang ini juga, mempergunakan mikrofon yang sama dengan setelan audio yang sama juga. Tapi mempergunakan V8 Plus. Oke, gimana suaranya? Kita akan langsung mengganti soundcard. Nah, ini teman-teman, saya sudah mempergunakan soundcard V8 Plus. Tuh bentar ya, saya betulin mikrofon dulu. Oke. Nah, saya akan coba EQ-nya, apa sih saya ngomong ya? EQ-nya saya tutup dulu semuanya. C. Nah,
Sekarang saya akan mencoba membuka dari treble-nya terlebih dahulu. Cek 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 tes 12 12. Cek 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 12 ini adalah treble-nya. Cek 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 cek. Ini sebenarnya bukan treble sih, lebih lari ke middle ini sebenarnya. Saya akan coba buka bass-nya. Cek 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 cek, ini full. Dan ini juga full, treble-nya dan bass-nya juga full. Untuk kualitas suara dari mikrofonnya seperti ini teman-teman. Jadi kayak gimana ya? Agak gini loh. Ini sebenarnya bukan nih ya, cek 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 cek. Ini sebenarnya bukan treble ya, tapi lebih ke middle sebenarnya. Tapi untuk kepekaannya, ini lebih peka daripada V8S yang saya pergunakan tadi ya. Nah, teman-teman bisa bedakan sendiri lah seperti apa. Dan kompresnya lebih ngompres V8S gitu ya. Kita coba. Oh ya, untuk pengaturan volumenya ini saya fullkan ya. Dan volume master dari recordnya saya juga fullkan. Kalau misalnya saya turunin seperti ini, mudah-mudahan ada perubahan di laptop ya. Karena saya nggak bisa denger ya. Ini fokus untuk volume untuk ke perekaman saja. Cek. Mudah-mudahan ada perubahan ya. Dan saya akan coba naikkan efek reverb-nya. Cek. Oke, dari sedikit-sedikit dulu ya. Cek. Nah, ini sebenarnya di reverb-nya yang cukup mengagetkan ya. Ini saya buka sedikit saja. Ini reverb-nya lumayan mengejutkan buat saya pribadi. Karena menurut saya ini lebih bagus daripada V8S yang saya pergunakan tadi ya. Ini lebih bagus. Kalau V8S yang saya pergunakan tadi itu pendek teman-teman. Kayak apa ya? Ya pendek lah. Kayak kita masuk di kamar mandi gitu. Saya coba tambah. Cek. Saya tambah sedikit-sedikit ya. Cek. Dan ini full. Ini full ya. Saya coba turunin. Cek. Dan ini volumenya bukan cek. Aduh, ini masih enak banget ya geser-geserannya. Nah, biasanya sih kalau volume fader kayak gini, ya volume apapun sih, knob maupun fader, kalau misalnya sudah udah agak lama biasanya dia bunyi kersek-kersek gitu ya. Tapi biasanya yang paling rentan tuh yang ini, yang volume geseran gini. Tapi masih enak lah. Ini kayak kayak mixer ya. Sayangnya cuma di atas dia, coba kalau dia ditaruh di bawah gitu, wah lebih cakep sih. Cek. Oke. Ini untuk reverb-nya saya kasih sedikit aja ya. Cek. Kasih segini ya. Lalu saya akan beralih ke tombol-tombol yang ada di bawah ya. Saya akan mulai dari paling kiri dulu. Tune 1. Cek, ini tune 1. Mudah-mudahan mudah-mudahan voice over-nya kedengeran di laptop ya. Karena ada beberapa songkat yang dia nggak kedengeran di laptop, hanya terdengar di monitor saja. Ya, ini saya mempergunakan headphone juga teman-teman ya, untuk memonitoring dari soundcard ini. Tune 1. Ini adalah tune 1. Cek. Tune 2. Cek. Kayak gitu ya. Untuk auto tune. Nah, sementara di tombol sebelahnya, di sebelah kanannya, ini adalah suara. Cek 1 2 dicoba. Cek 1 2 dicoba. C1 tes 1. Cek 1 tes 1 2 3 dicoba. Halo, tes. Cek 1 2 dicoba. Nah, itu untuk tombol yang sebelahnya. Nah, sebelahnya lagi teman-teman, ini adalah cek tes 1 2 cek. Jadi agak merubah karakter suara gitu ya. Ini agak middle, sementara ini agak nutup dikit.
agak low mid ya, sedikit. Cek, cek, oke. Coba sebelahnya lagi, cek, tes 1 2. 1 2, cek tes 1, cek tes 1 2. Ya kayak gini lah suaranya teman-teman. Lalu kalau di sebelahnya lagi nih, ini untuk singing biasanya sih, cek. Biasanya sih untuk singing ini biasanya. Lalu kalau di sebelahnya lagi ini untuk apa ya nama bahasanya tuh ya? Ya gini lah, kalau kita misalnya muter lagu, terus kita ngomong seperti ini, nanti saya matikan aja deh ya reverbnya. Kalau misalnya kita muter lagu, yang tombol paling kanan ini ya, terus kita ngomong kayak gini, itu biasanya volumenya akan naik turun sendiri gitu ya. Kayak sampai kayak penyiar DJ gitu ya, remix. Nah terus beralih ke bawahnya lagi teman-teman. Ini sound effect-nya ya. Oke kayak gitu. Ini sama tapi dia bedanya lebih panjang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga bisa di stop enaknya. Nih. Kalau kita pencet lagi di tombol, misalnya nih, saya pencet tombol yang ini, terus saya pencet lagi, nah itu berhenti musiknya. Itu enaknya. Nah kira-kira kayak gini teman-teman untuk suaranya. Cek. Kayak gini ya suaranya. Untuk ini bagi teman-teman tunanetra. Nah untuk suara dari laptop ini juga bisa masuk ke sini ya. Beda dengan V8S yang tadi saya pergunakan. Ketika misalnya kita colokkan USB ke laptop, terus kita ngeplay musik ataupun apalah ya, itu nggak masuk. Maksudnya nggak masuk di rekaman gitu ya. Nah tapi kalau ini bisa. Ya, saya buktikan dulu. Saya rubah output suara screen readernya ini. Tuh. Jadi bisa kedengeran. Nah, keterangannya, namanya di sini USB-nya speaker USB 2.0. Cek. Kayaknya cek. Oh, kok beda ya? Apa ini mute? Cek. Jangan-jangan mute ini yang sebelah kanan ya. Kok mati yang dari laptop? Cek. Oke, kayaknya tombol yang di sebelah kanan tuh mute, teman-teman. Waduh, jangan bilang suara saya ke mute dari tadi ya, ke yang ke laptop. Waduh, kacau ini. Ya udahlah ya. Kira-kira oh iya, ini namanya USB 2.0 ya di sini ya. Gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman, sekilas review untuk Soundcard V8 Plus ini. Ada kekurangan dan kelebihan sebenarnya dibandingkan V8 pendahulunya ya. Nah, saya sekarang kepingin V9 Black Spider di next time lah ya. Mudah-mudahan saya ada rezeki, nanti kita akan review bareng di sini. Oke, sebelum pamitan, saya lupa tadi belum menjelaskan ininya ya. Ini setelah ini ya. Setelah rekamannya jadi ya. Saya kelupaan bahwa saya belum bilang harganya ya. Harga soundcard ini saya dapatkan di 145.000 teman-teman.
Saya beli di Tokopedia ya. Ya sebenarnya di toko apa aja sih bisa ya. Tapi saya kemarin kebetulan belinya di Tokopedia. Bukan di endorse ya. Gitu. Siapa juga yang mau endorse saya ya. Oke lah, lanjut ya. Oke, mungkin gitu aja. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah kata dari tadi. Silakan teman-teman kalau ingin berpendapat bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu di video-video yang menarik, lebih menarik tentunya. Sampai jumpa. Bye bye.